wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Masih bersama kami di podcast SMA Prayamarta Kartasura. Pemirsa, pada kesempatan hari ini telah hadir di ruang podcast SMA Prayamarta Kartasura adalah orang tua atau wali dari salah satu siswa teladan di tempat kita atau di SMA Prayamarta Kartasura. Seperti apa dan seperti apa bincang-bincang kita dan siapakah mereka? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Bapak, ini saya Suharyono, ya. orang tuanya si Muhammad Kris Hidayat, dan ini istri saya Sri Lestari. Ibu Sri Lestari, ya. Oke. Nah, anak saya ingin punya cita-cita mendaftar ke kepolisian. Kepolisian ya Bapak, Ya. Oke. Ke kepolisian. Ya, di Oke, polisi. kepolisian. Ya, jadi anak saya cita-cita di kepolisian, jadi saya juga mendukung. Ya. Kalau boleh tahu Bapak, pada hari ini kan pagi-pagi panjenengan sekalian kan rawuh atau datang ke sekolah SMA Prayamarta Kartasura di saat Kris masih dalam belajar ya, KBM di kelas. Kepentingannya adalah untuk meminta surat keterangan atau sebagai salah satu support biar bisa mempermudah jalan untuk mendaftar. Nggih. Kira-kira hal apa yang mendasari atau motivasi apa dari orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya di instansi kepolisian? Iya, Bisa karena diceritakan? saya itu didukung oleh lek saya, yaitu lek Pri, orang tuanya Bapak Indro, yaitu bekerja juga di PNS Jakarta, Jenderal Bintang 2. Di kepolisian juga? Iya, Kombes Bintang 2, Bapak Indro. Terus punya adik Pak Agus Suryo, sekarang di Dirlantas Polda Jawa Tengah. Dan saya juga didongkrak dari keluarga Bapak Bambang Sukoco, penyidik KPK, yaitu Bapak Marsudi dan sekeluarganya. Karena support dan semangat. Iya, suruh semangat. Saya harus menyemangat anak minta itu, saya harus sebagai orang tua menyupport. Anaknya juga mau Pak? Mau. Jadi tidak ada paksaan dari orang tua? Yang cita-cita anak, tapi saya mendongkrak juga. Nah, terus saya disuruh oleh Pak Pri, disuruh leskan ke PESI, Bapak psikolog. Untuk mempersiapkan? Iya, di Burawit. Karena sama Bu Yeyen, sama Pak Adi, sama Pak Agus yang melatih di sana nanti. Kenapa saya leskan terus? Karena biar punya kisi-kisi. Nanti kalau nggak tak leskan, nggak punya kisi-kisi. Satu, kedua, dia kalau saya eman leskan, nanti anak saya nggak pandai. Tapi kalau tak leskan kan biar punya kisi-kisi, biar semangat percaya diri. Percaya diri. Baik. Kalau nggak tak leskan nanti di kepolisian nggak bisa nyidik, kalau nggak juga mempermalukan saudara. Iya, siapa. Jadi memang sebenarnya kan masih dalam tahap kelas 12 semester 2. Sementara kalau untuk mendaftar di kepolisian minimal kan punya ijazah SLTA ya Kris ya. Dan ini solusi yang dilakukan untuk menunggu jenjang pendaftaran tersebut adalah mempersiapkan lebih dini, begitu ya Pak? Jadi dari kisi-kisi yang panjenengan tadi sampaikan itu ada beberapa kekurangan yang harus dipenuhi sebelum proses pendaftaran. Di antaranya adalah dengan les di apa tadi Pak? Di PESI, itu kemudian Bandung Mundu, belakang Polda, Bu Yeyen, alamatnya mana? Juga belakang Polda Semarang. Terus Pak Agus itu juga di Jasmaninya Polda, sama Pak Adi juga semangat di sana sekali, harus semangat. Padahal seperti kita ketahui kalau untuk les khusus ya Pak, seperti khusus. Itu membutuhkan biaya yang nggak begitu kecil, yang memang agak sangat besar. Itu persiapannya juga sudah luar biasa. Selain karena dari gini Bu, kalau anak itu dileskan, itu punya bekal yang bagus. Percaya diri juga. Tapi kalau nggak dileskan, saya dulu punya anak, nggak tak leskan, nggak pandai, itu tak leskan akhirnya pandai. Bisa mencukupi. Kemudian untuk pembiayaannya tidak ada kendala nih Pak. Alhamdulillah ada rezeki. Alhamdulillah. Pemirsa, seperti itu tadi sedikit gambaran. Saya juga terus terang ini untuk event kedatangan orang tua yang tadi datang ke sekolah untuk meminta surat keterangan anaknya mau masuk di instansi kepolisian dengan persiapan sangat-sangat dini, merupakan salah satu surprise tersendiri bagi SMA Prayamarta Kartasura yang dalam setiap tahunnya mempunyai siswa-siswa yang berbibit unggul dari keluarga yang luar biasa mempunyai support sistemnya. Ternyata dari keluarga Kris ini tidak hanya orang tuanya yang membekali dengan berbagai macam skill, tapi juga ada dari keluarganya
effort sama supportnya juga sangat luar biasa. Sementara Chris sendiri di sini yang sebenarnya Chris ini kita tidak menyangka kalau kamu memang punya keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua ya Pak ingin masuk ke instansi kepolisian. Chris, kok saya baru tahu dasarnya apa sih kok kamu pengen banget jadi polisi? Karena ingin mengabdi ke negara. Mengabdi ke negara. Iya. Jadi sudah jiwa patriotisme itu sudah ada sendiri itu. Udah. Pokoknya nggak pengen jadi pegawai kantoran, pengen jadi polisi gitu ya. Iya. Kalau jadi tentara mau enggak? Enggak. Jadi udah ada spesifikasi khusus. Di instansi kepolisian kamu pengennya di bagian apa ini? Lantas atau penyidik atau kriminal atau apa? Belum diketahui. Belum diketahui. Tapi basic atau skill yang harus dites kan kamu sudah mempersiapkan sejak dini? Udah. Oke. Kira-kira perjalanan apa aja yang sudah kamu lakukan? Sementara di sini masih sekolah, kemudian harus wirawiri, les, dan alhamdulillah didukung oleh orang tuamu. Apa aja yang sudah kamu lalui? Pembelajaran di psikolog. Pembelajaran di psikolog, ya. Terus akademik sama penjas. Ya. Jadi fisik juga ya? Ya. Jadi diajari fisik, restock kayak gitu-gitu ya? Iya. Oke. Kalau fisiknya di Kopassus. Kopassus itu juga mengundang ya, guru privat sendiri. Iya, sama juga. Iya ya, luar biasa. Pemirsa, sedikit kita bisa kulik dari salah satu siswa SMA Prayamarta. Ini merupakan podcast awalan bagi sebagaimana akan menjadi salah satu bukti perjalanan kesuksesan siswa SMA Prayamarta pada kesempatan ini adalah Muhammad Chris Hidayat. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu Chris. Kita dari sekolah SMA Prayamarta akan selalu mensupport apa-apa menjadi kebutuhan Chris untuk bisa membantu dalam kaitannya mendaftar di kepolisian secara akademik ataupun kadang juga ada poin-poin akademik yang dibutuhkan. Itu nanti bisa dikonfirmasikan ke sekolah, misalkan nilai matematika harus tinggi, nilai IPA harus tinggi. Nanti bisa kita fasilitasi dengan memberikan les-les khusus bagi Chris, Pak. Dan saya minta kepada anak saya kalau jadi polisi saya minta yang jujur. Oh, Chris dengerin, kalau jadi polisi harus tegas, jujur, disiplin. Tegas, disiplin. Itu poin utama ya, Pak ya. Itu kunci utama untuk menjadi salah satu abdi negara, Chris. Juga bagi pemirsa dan itu ibadah adalah ibadah jangan lupa. Tambah sedekah, Pak. Ya, amin. Ya. Jadi kunci utama ingin jadi orang sukses sesuai cita-cita keluargamu, orang tuamu adalah kamu harus jujur, disiplin, apalagi Pak? Tanggung jawab, ibadah, sedekah. Ya, sedekah. Oke. Pokoknya aku mintanya gaji berapa diambil disedekahkan ke yatim piatu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Luar biasa sekali pemirsa. Terima kasih. Itu tadi bincang-bincang sedikit kami media SMA Prayamarta Kartasura dengan salah satu siswa brilian SMA Prayamarta Kartasura, dan kebetulan hari ini juga ada orang tua dengan segala kelebihan dan supportnya untuk mendukung cita-cita anaknya untuk menjadi salah satu dari sekian anak yang akan mengabdikan dirinya menjadi pengabdi negara di instansi kepolisian. Dengan catatan polisi harus jujur, disiplin, tanggung jawab, tegas, ibadah, sedekah. Oke, terima kasih sekali pemirsa. Salam sukses untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh.